Halo, di video yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang materi eh, kondisi atau if else dan switch case untuk pemrograman PHP. Nah, kondisi dalam PHP ada beberapa ya di bahasa pemrograman hampir sama. Yang pertama ada kondisi if, itu kondisinya cuma satu saja. Kemudian ada if else, itu kondisinya ada lebih dari dua kondisi. Kemudian ada switch case, jadi kondisi dengan kasus tertentu. Nah, kita akan coba dengan contoh-contoh masing-masing dari kondisi tersebut. Jadi, if itu adalah melakukan sesuatu pernyataan satu kondisi dengan syarat yang diterapkan. Jadi, if adalah, kalau misalnya dia ada sesuatu, kalau ada kata jikanya, itu dia menyatakan satu kondisi. Misalnya, saya mau rajin belajar jika saya dibelikan komputer baru, gitu misalnya. Jadi, motivasi untuk belajar, ada kondisinya satu yang mendukung, yaitu mau dibelikan laptop baru dengan syarat, gitu loh. Nah, contoh di sini, untuk penulisan, jadi di sini seperti biasa, penulisan sintak PHP, lalu ada kondisi if, dalam kurung hati-hati, kondisinya harus dalam kurung ya. If, kondisinya apa nanti? Kita akan isiin kondisinya apa. Apakah jika kalau kita inputkan angka 5, dia akan muncul apa, dan sebagainya. Kita akan coba nanti. Lalu setelah ada kondisinya, nanti kondisinya diisi di sini, kemudian kurung tutup, baru ada kurung kerawal, ada output yang akan ditampilkan. Jadi setelah kondisi itu berjalan, apabila dia kondisinya benar, dia akan menampilkan output yang kita tentukan. Oke, contoh ini yang pertama. Sintak PHP, lalu di sini ada dua variabel A dan variabel B. Variabel A berisi 5, variabel B berisi 2. Nah, sekarang saya buat kondisi satu aja. Jika variabel A lebih besar daripada variabel B, dia akan menampilkan output A is bigger than B. Kalau dia benar ya kondisinya angka di variabel A lebih besar daripada B, dia akan menjalankan ini. Tapi bagaimana kalau kondisinya salah? Ya, dia tidak menampilkan apa-apa, yaitu kosong. Jadi, kalau ini kita cek dengan secara logika kita, jika A lebih besar sama dengan B, kondisinya benar nggak? 5 lebih besar daripada 2. Oh, benar. Berarti dia akan menampilkan ini. A is bigger than B. Berarti benar. Kalau saya ganti misalnya B-nya adalah 10. 5 lebih besar dari sama dengan 10, benar nggak? Oh, salah. Berarti dia tidak akan menampilkan apa-apa. Karena kita tidak buat kondisi lain. Kalau dia salah, dia kondisinya apa? Nah, itulah nanti ada kondisi else-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau dia kondisinya ada lebih dari 1, atau lebih dari 2, lebih dari 3, dan seterusnya, kita bisa menggunakan perintah if else ini. Jadi dia digunakan percabangan memiliki 2 atau lebih pernyataan. Kalau tadi kan cuma 1. Lalu, untuk penulisan, hampir sama seperti tadi, di sintak PHP, ada if, kondisinya apa? Nanti kita tuliskan kondisinya di sini. Kemudian, outputnya apa kalau dia kondisinya benar? Jika ini, dia akan menampilkan di sini. Kalau dia kan di sini ceritanya dua kondisi. Jika ini, kalau benar dia akan menampilkan ini. Tapi kalau selain yang kondisi yang ditentukan, di luar itu, dia akan menampilkan output di sini. Contoh, saya buat variabel namanya variabel siswa dan saya isi namanya Lia. Variabel siswa ini sama dengan Lia. Sekarang saya kondisi, jika variabel siswa sama dengan, nah lihat, sama dengan 2 ini artinya membandingkan, bukan mengisi nilai. Kalau mengisi nilai sama dengannya 1. Jadi, jika variabel siswa sama dengan Lia, dia akan menampilkan, dia adalah teman saya. Tapi kalau dia tidak tidak berisi nilai Lia, dia tulisannya akan menampilkan dia bukan teman saya. Kalau kita lihat dari pemrograman ini, ternyata variabel siswa isinya Lia, berarti dia akan menampilkan dia adalah teman saya.
Tapi kalau misalnya saya ganti di sini adalah Leo gitu. Berarti kan kondisinya bukan sama dengan Lia, berarti dia akan menjalankan program yang ini. Ternyata Leo ketika ditulisin di variabel siswa akan muncul tampilan dia bukan teman saya. Lalu ada kondisi namanya PHP switch, jadi membandingkan variabel yang memiliki nilai berbeda dan kondisinya ditulis berulang-ulang. Jadi ini contohnya. Jadi tidak semua bisa digunakan untuk membandingkan atau membuat kondisi itu menggunakan switch case. Jadi switch case ini hanya case-case tertentu saja. Tapi kalau if else itu bisa digunakan di kondisi switch case. Kenapa? Karena switch case ini tidak bisa mengolah operasi matematika di sini. Jadi kalau ada logika yang misalnya nih lebih dari, kurang dari itu kan ada operator matematika. Dia tidak bisa mengolah di switch case. Jadi sebaiknya kalau ada kondisi kurang dari, lebih dari dan seterusnya operator, teman-teman gunakan if else saja. Tapi kalau misalnya nilainya default tetap dan tidak ada perhitungan matematika di sana, kita bisa gunakan switch case. Ini contohnya. Jadi yang pertama, sintak PHP, lalu ada switch, sintak switch, lalu tulis nama variabel yang dikondisikan. Nanti kan teman-teman di atasnya buat variabel. Variabel nama apa kondisinya. Jadi ada case, ada nilai 1. Kalau kita ngetik nilai 1, dia akan menampilkan isi nilai 1 adalah apa. Ada break di sini. Break itu artinya dia menghentikan proses. Kalau dia dalam satu case itu dia pasti ada break, itu menghentikan proses untuk dilanjutkan case selanjutnya kalau dia bernilai benar. Kalau kita berapapun case-nya kita bisa tambahkan. Jadi case, kondisinya apa, tampilannya apa, break. Tapi kalau dia sudah selesai, misalnya selain itu, kita bisa tambahkan default di bawahnya. Default itu artinya kalau dia tidak ada kondisi di semuanya, dia akan masuk ke kondisi terakhir. Ini contohnya. Saya membuat sebuah variabel namanya variabel angka yang berisi nilai 3. Switch variabel angka, kemudian case, kalau dia berisi 1, dia akan menampilkan isi variabel angka adalah 1. Break, berhenti. Case 2, berarti kalau dia di sini bernilai 2, dia akan menampilkan ini. Break lagi. Sampai saya buat misalnya di case 4, break. Nah, seandainya di variabel angka ini saya nulis angka 5, kan kita nggak punya pilihan nih 1, 2, 3, 4. Kalau dia 5, 6, 7, 8 di luar angka 1 sampai 4, kita bisa tulisin di default ini. Jadi break, default artinya kalau di if else itu else gitu. Echo isi variabel tidak ditemukan. Kenapa? Karena ya dia tidak ada dalam kondisi yang kita tentukan ini. Di luar 1 sampai 4 dia akan masuk ke sini gitu. Jadi kita buat break juga di bawahnya kalau sudah selesai. Pokoknya di setiap case ini kita tambahkan break. Ada satu lagi kondisi namanya nested if. Jadi ada kondisi di dalam kondisi. Ketika teman-teman membuat if, di dalamnya itu ada kondisi lagi, if. Nah, if bersarang namanya kita bilang. Nested if. Contohnya ini. Saya punya variabel boolean, true dan false. Misalnya, kita ketika berkendara wajib membawa SIM dan STNK. Kalau salah satunya dia tidak dibawa, teman-teman harus ditilang. Contoh, kalau misalnya dia tidak ditilang, otomatis kan keduanya harus benar, true. Ternyata di sini STNK false, saya nggak bawa STNK. Kita cek. Jika SIM sama dengan true, artinya saya bawa SIM, dan setelah dicek, SIM-nya bawa nih. Terus dicek lagi, STNK harus bawa. Berarti akan menampilkan output Anda tidak ditilang. Tapi kalau kondisinya seperti ini, jika SIM true, benar nih. Tapi dia ke sini, STNK true nggak? Salah ya, tetap ke sini. Anda ditilang. Mau nggak mau dia, karena dia tidak memenuhi dua kondisi ini. Kalau dia salah satunya, pasti dia akan keluar. Anda ditilang gitu. Ini adalah if bersarang.
Oke, untuk contohnya saya akan buatkan di video selanjutnya ya, untuk 3 latihan soal seperti ini. Yang pertama kita membuat nilai mahasiswa atau siswa dengan syarat dia hanya 2 kondisi, lulus dan tidak lulus saja. Lalu yang kedua kita menentukan tahun yang berisi nilai variabel. Yang menilai nilai variabel dengan menentukan apakah dia tahun kabisat atau tidak. Jadi di sini belum menentukan melalui keyboard ya, masih memberikan nilai pada variabel. Kemudian yang ketiga itu membuat program untuk menampilkan paket makanan. Kalau kita tekan angka 1, dia akan masuk ke menu paket 1. Kalau dia tekan 2, ke paket 2 dan paket 3, dan seterusnya. Saya akan coba untuk memberikan contoh di video yang kedua.